Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, asa untuk menjadi sarjana semakin terbuka lebar bagi siswa-siswi Indonesia. Online Scholarship Competition atau OSC menjadi jalan bagi mereka untuk menggapai masa depan yang cemerlang. Tahun ini pendaftaran OSC S1 akan dibuka bulan Agustus 2023. Mau kuliah dengan beasiswa S1 sampai lulus? Dapat bantuan hidup hingga penyaluran dunia kerja? OSC 2023, segera. Dalam rangka menuju pembukaan pendaftaran beasiswa OSC 2023, OSC Talks hadir di Selamat Pagi Indonesia, mengundang narasumber-narasumber yang menginspirasi dari lembaga dan komunitas pendidikan. Hari ini kita akan berbincang langsung dengan Bapak Zulkifli Mansyah, Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan juga pemimpin redaksi Medcom.id Indra Maulana. Saya langsung undang ke sini Mas Indra Maulana. Apa kabar Mas Indra? Selamat pagi Reza. Selamat pagi. Sehat. Salam sehat selalu. Kita sapa juga Pak Zulkifli Mansyah. Pak Zul, selamat pagi. Apa kabar Pak? Assalamualaikum Pak Gub. Alhamdulillah baik. Salam, apa kabar? Iya. Baik Pak. Baik, Pak Zul. Pak Zul, mungkin bisa cerita sedikit nih Pak Zul, sebagai inspirasi masyarakat juga yang menempuh pendidikan tinggi begitu Pak Zul. Bisa ceritakan sedikit dulu ketika Pak Zul ini menempuh pendidikan, mencari pendidikan yang maksimal, yang berkualitas. Seperti apa Pak, suka dukanya Pak? Ya saya sangat percaya ya bahwa satu kesuksesan itu akan memanggil atau memancing kesuksesan berikutnya. Saya waktu SMA kebetulan terpilih mewakili Nusa Tenggara Barat dan Indonesia Timur dalam program pertukaran pelajar di Australia tahun 89, jadi SMA-nya di Northern Territory di Australia. Dan perjalanan ke Australia bagian utara itu memang merubah cara pandang kami terhadap dunia, sehingga bersemangat untuk mencari pendidikan berkualitas berikutnya. Dan akhirnya saya berlabuh di Fakultas Ekonomi di UI yang menghidangkan lingkungan yang sangat menantang, sangat menarik, memaksa kami untuk kompetitif dan berpikir besar, sehingga setelah S1 di UI, kami melanjutkan ke Jepang, ke Sweden, ke Belanda, ke Inggris, dan ke Amerika. Jadi kesuksesan yang kami dapatkan itu akan memanggil kesuksesan-kesuksesan berikutnya. Jadi inisiatif dari teman-teman untuk memberikan kesempatan kepada lebih banyak anak-anak Indonesia untuk kuliah lebih tinggi, investasi jangka panjang yang luar biasa. Karena kami yakin bahwa tidak ada warisan terbaik yang kita tinggalkan pada anak cucu kita selain pendidikan. Iya, betul sekali. Pak Zul, siapa sih yang menjadi inspirasi Pak Zul sehingga Pak Zul tuh begitu bersikeras Pak untuk bisa mencari pendidikan yang berkualitas? Ya mengalir saja, dan terutama di UI ya. Itu apalagi kami anak daerah itu dihadapkan pada kompetisi yang tidak mudah. Nah, berhadapan dengan anak-anak dari kota-kota besar di satu lingkungan yang menjadi replika Indonesia. Nah, apalagi kita terinspirasi oleh dosen-dosen kami tentu saja yang berpendidikan dari luar, berpendidikan tinggi, pandai-pandai, mampu mengidentifikasi gambaran besar dan lain sebagainya, sehingga tidak heran kita yang muda ingin jadi mengikuti jejak mereka untuk kuliah lagi. Dan pengalaman kami juga sebagai aktivis di kampus memberikan tentu cara pandang yang beda. Nah, makanya sebelum jadi gubernur, saya jadi anggota DPR dulu. Ya. Saya bangun kampus sendiri di Sumbawa, namanya Universitas Teknologi Sumbawa. Karena saya yakin selama reformasi ini kita bicara tentang human rights, tentang penegakan hukum, tapi tidak banyak yang membincangkan persoalan technological capability building. Setelah era Pak Habibie, hampir tidak ada yang mengadvokasi persoalan sains dan teknologi ini secara khusus. Dan kami yakin untuk mengejar ketertinggalan, Indonesia Timur ini tidak ada pilihan kecuali sains dan teknologi. Nah, sebagai anggota DPR, tentu kami punya kesempatan melihat berbagai tempat di Indonesia. Dan Indonesia ini pecah, ini persoalan waktu kalau tidak ada mobilitas horizontal yang masif.
Oleh karena itu kami bikin kampus yang bagus di Indonesia Timur. Kemudian kita carikan beasiswa agar orang Indonesia Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, seluruh Pulau Jawa sampai Papua itu sekolahnya di Indonesia Timur. Jadi kami merasa ada kesalahan teman-teman, termasuk mungkin feedback buat scholarship ini, jangan sekali-kali atau dalam jumlah yang besar mengirim anak Indonesia Timur di sekolah di Jawa. Karena kalau mereka sekolah di Jawa, mereka akan ngumpul dalam klaster yang eksklusif, orang Papua bergaul sama sesama Papuanya, orang NTT sesama NTT-nya, orang Maluku sesama Maluku, dan mereka akan benci luar biasa pada pemerintah pusat. Nah, ketika mereka benci pada pemerintah pusat karena terbuka matanya akan social disparity, ini jadi bumerang kita. Makanya menurut saya, bangun Indonesia Timur, dirikan sekolah-sekolah bagus yang di sini, sudah saatnya orang Indonesia Barat itu diambil dan disuruh melihat wajah lain Indonesia Timur. Kenapa? Karena Human Development Index Indonesia Timur itu rendah. Bukan karena standard of living-nya rendah, tapi karena majority the best brain dari Eastern Part. Iya. Mengajak Jadi orang Barat ke Timur untuk melihat bagaimana pendidikan di sana juga. Nah, sedangkan orang Indonesia Timur, pengalaman kami Pak Reza, ya Pak Indra ya, ini harus dikirim ke luar negeri. Nah, jadi kami setelah saya jadi gubernur, kami kirimkan anak NTB ini ribuan ke luar negeri, karena biasanya kalau kita kirim ke luar negeri akan meminimalisir atau mengikis habis rasa kedaerahan. Kalau kita ke luar negeri tidak ada lagi orang Papua, tidak ada orang NTB, NTT, tapi kita adalah Indonesia. Iya, kita adalah Indonesia. Bicara soal beasiswa nih, kebetulan ada Mas Indra di sini, Mas Indra. Bagaimana tadi kita melihat kisah dari Pak Zul begitu inspiratif ya, Mas Indra. Nah sekarang OSC hadir kembali tahun ini di bulan Agustus untuk program S1-nya, Mas Indra. Bisa cerita soal ini, Mas Indra? Ya, kalau sedikit mundur ke belakang cerita tentang OSC atau Online Scholarship Competition ini kan sebagai bentuk tanggung jawab moral kita sebagai media, tidak hanya menjadi portal berita ya, tapi karena kami Medcom.id adalah media atau publishers yang berplatform digital, maka kita ingin juga ikut berperan tentang pendidikan ini tentu saja, karena Indonesia Emas 2045 kan dalam waktu satu generasi sudah dekat sekali nih, sekitar 20 tahun lebih sedikit lah ya, menuju ke situ. Nah, maka bagaimana kita punya pandangan agar bonus demografi saat 2045 itu benar-benar menjadi bonus demografi, bukan menjadi malah sebuah masalah ke depan gitu ya. Tentu saja jawabannya harus adalah pendidikan. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Medcom.id dan Media Group, tentu saja Media Group Network. Maka kita menggelar OSC ini, kita gelar sejak 2015 sebenarnya pemikiran, dan kita bersyukur ini mau masuk ke tahun ke-8 ya, artinya kita konsisten, juga semakin berkembang. Dulu mungkin kita hanya bicara di strata S1, tapi kini sudah strata kita sudah masuk di S2 juga. Tadi kalau Pak Zul, Pak Gub tadi sempat menyinggung soal bagaimana mengirim teman-teman di Indonesia Timur ke luar negeri. Sebenarnya kita juga sudah mulai menjalin komunikasi dengan kampus-kampus luar negeri, tapi untuk sementara ini masih baru S2. Nah, tapi memang betul seperti cerita Pak Gub, Pak Zul ini. Pak Zul ini kan juga dulu sering menjadi narasumber saya ya. Pak Zul ini luar biasa sekali dalam konteks pendidikan ini. Tapi memang benar, tidak semua mungkin memiliki kesempatan emas seperti Pak Zul yang bisa meraih pendidikan sampai ke luar negeri dimanapun itu, bahkan di berbagai negara ada di ceritanya. Nah, bagaimana kita juga menjadi jembatan, Medcom.id ini akan menjadi jembatan dengan kampus-kampus yang ada, dan kampus-kampus itu tidak hanya tersentral di Jawa saja kita bekerjasamanya, di Timur pun kita sudah ada di Sulawesi bahkan sekarang, dan peserta beasiswa dari OSC yang di kampus Sulawesi itu ada sekitar 1.400 yang mendaftar untuk tahun 2022 kemarin gitu. Nah, artinya apa yang disampaikan Pak Zul itu benar-benar itu ada sesuatu yang benar gitu. Jangan sekali-sekali berpikir kita yang ada di pusat di Pulau Jawa ini berpikir anak-anak Indonesia Timur mungkin akses pendidikannya masih kurang, terus kita mau kirim seolah-olah pusatnya itu pendidikan itu ada di bagian barat gitu. Bukan itu saja, tapi memang itu merata. Nah, kenapa OSC, apa bedanya dengan beasiswa-beasiswa yang lain, kan begitu pertanyaannya. Nah, sebagai media kita hanya menjadi platform penyelenggara saja sebenarnya. Kita menjalin kerjasama dengan kampus-kampus yang ada ini. Kita berharap juga nanti kampusnya Pak Zul bisa bergabung bersama OSC ke depan begitu ya. ITS ya istilahnya ya. Itu
kita menjadi platform karena tidak semua teman-teman atau anak-anak atau siswa-siswi yang sekarang mungkin kelas 12 SMA ya, itu memiliki akses. Misalnya kampus A, B, C, D dimanapun itu memiliki kuota beasiswa. Tetapi belum tentu mereka kemudian untuk mendaftar saja, mereka harus pergi kemana, mereka harus kemana dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai platform digital mau mempermudah itu, mau menjadi jembatan itu, sehingga anak-anak itu dimanapun berada selama mereka terjangkau dengan akses internet, mereka bisa tinggal membuka osc.medcom.id, langsung mendaftar di situ, tesnya pun online, sehingga keterima pun akhirnya dengan mudah mereka akhirnya menjadi seorang mahasiswa atau mahasiswi begitu. Jadi kita ingin mempermudah itu dengan visi besar tadi bahwa benar-benar ini kita ingin menjadi bagian dari yang juga menjadi visi Medcom, ikut mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa. Nah, dan ini yang itu sudah terjadi sejak 2015. Betul, ya. Saya kembali ke Pak Zul. Pak Zul, bulan Agustus nanti akan digelar EduFair begitu ya. Dan juga OSC EduFair di Nusa Tenggara Barat begitu. Pak Zul, seperti apa bentuk dukungan dari Pak Zul? Kami akan mendukung sepenuh hati semaksimal yang mungkin bisa kami lakukan ya. Karena bagaimanapun seperti saya kemukakan tadi, tidak ada warisan yang lebih baik kita tinggalkan kecuali pendidikan. Dan hadirnya platform seperti disampaikan oleh Mas Indra ini akan mengakselerasi perubahan itu. Oleh karena itu kami sangat salut ya, mudah-mudahan lebih banyak lagi orang seperti Mas Indra dan kawan-kawan, sehingga disparitas sosial ini bisa kita persempit, sehingga satu saat memang dimanapun orang Indonesia, karena kemajuan teknologi informasi, punya akses yang sama terhadap pendidikan. Oke, baik. Itu tadi motivasi juga yang diberikan ya untuk mahasiswa-mahasiswi kita ataupun siswa-siswi kita yang memang ingin menempuh pendidikan yang berkualitas setinggi mungkin. Terima kasih Pak Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansyah sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Salam sehat selalu Pak Zulkifli Mansyah. Dan juga Mas Indra Maulana, terima kasih atas penjelasannya. Sukses selalu untuk OSC di tahun 2023 ini. Amin. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.